Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema visi atau visualisasi. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, layakkan nama menjadi juru bicara dan setiap kami yang menonton mendengarnya, kami juga dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Visi atau visualisasi? Iya. Kita baca dalam Kejadian 15 ayat 5-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham mengimani visi yang dari Tuhan itu. Visi yang dari Tuhan itu diimani oleh Abraham. Nah, Ibrani 11 ayat 1 sebagai perbandingan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita perlu pahami kalimat ini. Visi itu dari Tuhan. Kita imani itu. Tapi visualisasi itu sifatnya antroposentris. Pusatnya pada si manusia itu. Jadi saya ulangi, visi itu datangnya dari Tuhan, tapi visualisasi itu sifatnya antroposentris. Iya, ini almarhum ya. Almarhum Bapak Yonggi Cho pernah menuliskan satu buku yang terkenal, Dimensi Keempat. Nah, dalam buku Dimensi Keempat itu, Yonggi Cho bicara tentang seorang yang rindu, waktu itu orang itu ingin mempunyai mobil Volkswagen. Maka dalam buku itu dijelaskan oleh Yonggi Cho, perlu orang yang menginginkan Volkswagen itu perlu adanya pembayangan. Pembayangan. So, sekalian, jadi yang diajarkan oleh Yonggi Cho ini visualisasi. Ya, yang sifat antroposentris, ya, pembayangan. Iya, ingat 1 Korintus 2 ayat 9, Rasul Paulus berkata apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah dilihat oleh mata, dan gak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dia angan-angani saja tidak pernah. Jadi yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapakah orang yang mengasihi Dia? Yang taat pada firman-Nya. Ya, maka bagi orang-orang itu Tuhan sudah sediakan hal-hal yang surprising, hal-hal yang mengejutkan, yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi yang penting kita perlu menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu yang taat pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Iya. Nah, asal kata iman, asal kata dari iman itu adalah pistis, dalam bahasa Yunani ya, pistis. Ibrani 11 ayat 1. Nah, yang pertama kita mempelajari iman itu sebagai syarat untuk berkenan kepada Allah. Bagaimana seorang bisa berkenan kepada Allah? Yaitu beriman. Yunani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tanpa pistis, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Ya, jadi iman itu
hal yang sangat penting untuk kita berkenan di hadapan Allah. Nah, Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus menambahkan hal yang sangat penting. Inilah hidup yang kekal itu. Kita semua mencari hidup yang kekal, merindukan hidup yang kekal, maka syaratnya adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Rupanya kalau ada Allah yang benar, ada Allah yang palsu. Kita perlu mengenal satu-satunya, the only true God, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah yang benar, maka kita harus melalui Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa itu. Ya. Nah, terhadap Allah Bapa, terhadap Yesus Kristus yang diutus, ya, kita perlu mempunyai iman, pistis kepada Allah yang Tritunggal itu, dan dengan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ya. Nah, kata pistis Ibrani 11 ayat 1 yang ke B, makna kata itu adalah fidelity, kesetiaan. Kesetiaan. Ya, Matius 23 ayat 23, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Pistin, bahasa Yunani-nya, pistin. Galatia 5 ayat 22, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pistis. Ya. Jadi makna kata pistis adalah fidelity, kesetiaan. Ya, jadi iman adalah kesetiaan kepada firman dan kehendaknya. Itulah iman. Orang yang selalu seringkali mengucapkan kata iman, mereka perlu paham akan makna kata iman, yaitu maknanya adalah kesetiaan kepada firman dan kehendak Tuhan. Ya. Bukan setia pada kesaksian manusia atau kesaksian dari pendeta yang terkenal, bukan. Iman adalah kesetiaan kepada firman dan kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan tinggal dalam kita. Kalau firman Tuhan tinggal dalam kita, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, seorang yang tinggal dalam firman-Nya, mintalah apa saja. Nah, kalau orang itu tinggal dalam firman-Nya, pasti mereka akan meminta hal-hal yang sesuai dengan firman-Nya, yang sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Dia nggak akan mengikuti ambisi pribadi, tapi mengikuti kehendak Tuhan saja. Makanya dikatakan, kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi ada hubungan yang intim. Orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, mereka akan pelan-pelan, mereka akan disucikan, dikuduskan akan keinginan mereka, kehendak mereka, sehingga mereka bisa meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jika persekutuan umat erat dengan Tuhan, maka mereka akan diberikan kepekaan oleh Roh Kudus untuk meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan ambisi pribadinya. Ya. Meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi orang itu. Ya, kita akan melihat dua macam iman. Apa itu? Nah, yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Dalam bahasa Inggris adalah saving faith, iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu adalah anugerah Tuhan yang gak layak kita terima karena kita orang berdosa. Ya, tapi oleh anugerah Tuhan, sebagian manusia di dunia ini diberikan
iman, diberikan benih iman yang menyelamatkan itu. Ya. Dikatakan Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia saja. Bukan oleh kehebatan kita, karena kita lebih suci, bukan, tapi oleh kasih karunia, by the grace of God. Ya. Kasih karunia karena kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, itu semalah kasih karunia Allah saja. Ya. Nah, macam yang kedua dari iman adalah iman sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus. Lihat 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama, itu Roh Kudus, memberikan karunia iman atau pistis. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, karunia iman di sini tidak sama dengan benih iman yang menyelamatkan itu. Ya, benih iman yang menyelamatkan itulah yang berkaitan dengan saving faith. Ya, tapi karunia iman di sini berkaitan dengan hal yang lain. Apa itu? Nah ini. Nah, orang-orang sudah percaya Yesus ada juga diberikan karunia iman, yaitu untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, bukan bagi dirinya sendiri. Hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya, great works, hal-hal yang besar, great works for the Lord, for the glory of the Lord. Ya, hal-hal yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itu dibutuhkan orang-orang yang diberikan karunia iman. Ya. Kita tidak ada waktu untuk menjelaskan karunia iman pada kesempatan dan saya sudah jelaskan dalam PIK yang lalu. Ya. Ya. Nah, karunia iman itu bukanlah main power. Nah, itu sebagian orang mencampur adukan. Karunia iman bukanlah main power. Main power itu sama dengan sugesti. Itu antroposentrik lagi. Pusatnya pada manusia. Ya. Iya. Nah, ada seorang bernama Napoleon Hill. Dia menulis salah satu bukunya lah Think and Grow Rich. Berpikir dan bertumbuh menjadi orang kaya. Ya, ditulis oleh Napoleon Hill. Ini fotonya waktu masih muda ya. Nah, ini bukunya ya. Ya, dia bilang gini, akal manusia itu punya kekuatan misterius yang melekat dan mampu menciptakan realitanya sendiri, akal manusia. Jika kau benar-benar percaya, ini percaya bukan bersifat teosentris, bukan, percaya maksudnya antroposentris, pusat pada manusia, pada orang itu. Jika kau benar-benar percaya akan mendapat kekayaan besar, maka kau pasti memperolehnya. Ini kata Napoleon Hill. Jadi yang diajarkan adalah mind power, mensugesti diri, ya, kekuatan pikiran. Akal manusia punya kekuatan misterius yang melekat dan mampu menciptakan realitanya sendiri. Ya, ini Napoleon Hill berkata demikian. Ya. Iya, selanjutnya ada lagi yang dengan istilah PMA, yaitu Positive Mental Attitude. Ya, sikap mental yang positif. Nah, ini juga bersifat antroposentris, pusatnya pada manusia, bukan teosentris ya. Ini bukan iman Kristen ini. Bukan iman Kristen ini. Kalau iman Kristen itu teosentris, pusatnya pada Allah, kehendak Allah, rencana Allah. Tapi ini positive mental attitude adalah antroposentris. Ya. Ya, memang pada satu pihak pikiran positif itu penting. Dan di mana kita tahu? Filipi 4 ayat 8. Rasul Paulus berkata apa? Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, di sini ada berapa kali kata semua ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini kata Rasul Paulus ya, Filipi 4 ayat 8. Oke. Pertanyaannya, apakah yang berpikir positif pasti kaya dan sehat? Nah itu pertanyaan kita. Apakah orang-orang yang berpikir positif pasti hidup kaya dan hidup sehat? Itu pertanyaannya. Ya, Amsal 23 ayat 45 mengatakannya, menjawabnya. Amsal berkata apa? Jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Kaya secara materi ya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Apa itu yang terbang? Yaitu kekayaan itu. Makanya dikatakan jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Ya, gitu ya. Jadi kita perlu ingat Amsal 23 ayat 4 sampai 5 ini. Nah ini, berkat Tuhan tidaklah identik dengan kekayaan secara materi, tidaklah identik. Ya, ada orang semakin kaya, semakin kacau keluarganya. Cerai antara suami istri, orang tua dengan anak, timbul masalah, bahkan saling menggugat di pengadilan. Ada yang begitu. Anak-anak jadi kacau balau, ya. Jadi kekayaan tidak identik dengan berkat Tuhan. Kekayaan ada sebagian keluarga karena kaya malah hidupnya kacau balau. Jadi berkat Tuhan itu tidak identik dengan kekayaan secara materi ya. Atau kesehatan. Ada orang semakin sehat semakin sombong, semakin sehat semakin nikah cerai gitu ya. Ya, semakin sehat semakin jadi playboy ya. Ada yang begitu. Ya. Berkat Tuhan tidak identik juga dengan hidup enak. Justru orang kalau hidup enak semakin bermanja-manja diri, semakin lupa akan tantangan hidup ini dan semakin tidak siap untuk menghadapi kesulitan. Yaitu ya. Sekali lagi berkat Tuhan tidak identik dengan kekayaan secara materi, kesehatan, hidup yang sehat, tubuh yang sehat dan hidup yang enak. Ya, yang terpenting bagi umat Tuhan adalah hidup yang disertai Tuhan. Waktu kita menghadapi kesulitan, ingat Tuhan menyertai kita. Waktu hidup kita diberikan kelancaran, ingat Tuhan juga menyertai kita. Sehingga kita jangan menyalahgunakan posisi kita, materi kita untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi yang terpenting adalah hidup yang disertai Tuhan. Oke. Manusia Yesus, ya Yesus kan mempunyai dua natur, keilahiannya dan kemanusiawiannya. Ya. Manusia Yesus tidaklah kaya secara materi. Namun demikian Tuhan Yesus itu jadi berkat. Maksudnya manusia Yesus ya selama beliau berinkarnasi menjadi berkat bagi banyak orang hidupnya. Ya. Ya, 2 Korintus 8:9 Rasul Paulus berkata apa? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Beliau yang dari surga, yang punya segalanya, rela lahir di kandang yang hina, ya. Beliau Tuhan Yesus yang oleh karena kita umatnya rela menjadi miskin kita. Maksudnya Tuhan Yesusnya, ya. Sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maksudnya kaya dalam hal segala berkat. Berkat itu jangan hanya diartikan dengan materi.
berkat rohani, berkat sukacita, ya, berkat kekayaan firman, kekayaan hikmat yang Tuhan berikan. Jadi berkat itu jangan hanya dicirikan dengan hal-hal yang materi saja, itu terlalu sempit ya. Ya, ada juga berkat sukacita, berkat kekuatan. Ya, oke. Jadi karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya. Nah, kembali kepada orang tadi, Napoleon Hill itu. Napoleon Hill adalah seorang spiritis. Ya, mungkin tidak banyak orang yang tahu hal ini. Dari mana saya bisa menyembuhkan dia seorang spiritis? Ya ini, dia bilang gini, saya punya teman-teman yang gak terlihat katanya. Mereka melayang-layang di sekitarku, tak dapat diamati dengan indera biasa. Kutemukan ada sekelompok makhluk asing yang menjaga sekolah hikmatku. Itu makhluk asing apa? Jadi Napoleon Hill adalah seorang spiritis. Ya. Nah, kita perlu ingat perkataan atau tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita ingat akan tulisan Rasul Paulus itu, melawan roh-roh jahat di udara. Oke. Nah, kemudian apakah Tuhan baru melakukan mujizat setelah melihat iman orang itu? Apakah Tuhan baru melakukan mujizatnya setelah melihat iman orang itu? Ya. Coba kita bandingkan Markus 2 ayat 4 sampai 5. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Ya. Nah, si lumpuh itu sendiri pada waktu dia dibawa kepada Yesus belumlah beriman. Yang beriman adalah orang-orang yang menolong si lumpuh itu. Tapi dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Si lumpuh waktu pertama bertemu dengan Yesus belum beriman dia. Setelah dijamah, dia mengalami kesembuhan, barulah dia beriman gitu ya. Tapi mujizat itu terjadi karena Yesus melihat iman teman-temannya si lumpuh itu, iman mereka ya. Iya. Bandingkan Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Si lumpuh yaitu orang lain ini sudah putus asa. Dia belum beriman. Ya, lihat Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, puluhan tahun ya. Berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus bertanya kepada si lumpuh yang sudah puluhan tahun terbaring di situ. Yesus bertanya, "Mengapa? Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang yang gak lumpuh, mungkin orang yang buta, orang yang tuli, yang bisa lari, tentunya jauh lebih cepat daripada si lumpuh itu. Mereka yang pertama kali turun ke kolam itu dan mereka disembuhkan. Jadi si lumpuh ini udah puluhan kali mengalami kegagalan. Ya tentunya dia putus asa. Sehingga ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu berkata, "Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku." Ya dia mengasosiasikan pertanyaan Yesus, yaitu kesembuhan itu melalui turun ke dalam kolam itu. Tapi yang Yesus maksudkan bukan itu. Bukan kolam itu, tapi Tuhan Yesus sendiri
yang mau menyembuhkan. Ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia angkat tilamnya dan berjalan. Jadi sekali lagi si lumpuh, ya, pada waktu Yesus datang itu sedang putus asa. Dia belum beriman kepada Yesus. Ya. Oke. Jadi yang terpenting dalam satu mujizat adalah apakah Tuhan berkehendak untuk melakukan mujizatnya, itu saja. Apakah Tuhan berkehendak untuk melakukan mujizatnya? Walaupun orang manusia mempunyai kehendak, oh Tuhan sembuhkan aku percaya. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, itu lain hasilnya. Ya. Sekali lagi, dalam masalah mujizat pertanyaannya lah, apakah Tuhan berkehendak untuk melakukan mujizatnya? Di sekitar kolam Bethesda Yohanes 5 tadi, pasti ada banyak orang yang sakit secara jasmani. Banyak orang. Bukan hanya si lumpuh itu saja, bukan. Banyak orang. Tetapi mengapa hanya si lumpuh itu yang didatangi Tuhan dan disembuhkan? Mengapa hanya satu orang itu saja yang didatangi Tuhan dan disembuhkan? Kenapa? Padahal ada banyak orang yang sakit di sekitar kolam Bethesda itu yang perlu ditolong oleh Tuhan. Ya, iya, jawabnya karena kehendak dan rencana Tuhan yang unik dan ajaib bagi orang itu. Jadi sekali lagi ini kita perlu pahamin. Kalau ada kehendak dan rencana Tuhan yang unik bagi orang itu, ya Tuhan melakukan mujizatnya. Tapi kalau tidak ada, ya lain lagi jawabannya. Ya. Oke. Rencana yang unik dan ajaib bagi orang itu. Iya. Ya. Yang berikutnya, mujizat Tuhan ditentukan oleh kehendak Tuhan, bukan oleh kemauan orang yang meminta. Tuhan berkehendak atau tidak, gitu ya. Iya, ini Yonggi Cho lagi ya. Yonggi Cho pernah berkata, kau ciptakan hadirat Yesus dengan mulutmu. Wah, ajarannya kok antroposentris sekali ya. Manusia yang mengatur Tuhan gitu ya. Kau ciptakan hadirat Yesus dengan mulutmu. Dia terikat oleh bibir dan perkataanmu. Nah ini, Tuhan kok terikat oleh bibir dan perkataan manusia. Aneh ya. Antroposentris sekali ajaran Yonggi Cho ini ya, almarhum. Ya, kalau macam gini ajaran Yonggi Cho, maka ini mirip mantra. Mantra kalau diucapkan nggak boleh salah, ya. Maka kata mereka bisa terjadi hal-hal yang aneh. Iya. Perkataan dalam nama Yesus, ya, itu jangan diartikan kita bisa mengatur Allah, bukan. Allah punya kehendak yang bebas. Kalau Allah melakukan mujizatnya, pasti ada rencana Tuhan yang unik yang tertentu dalam hidup kita, dalam hidup seorang itu. Yang perlu orang itu tahu dan melakukannya dalam hidupnya. Ya. Ya. Tuhan itu pribadi yang bebas yang tidak bisa diatur oleh manusia. Pribadi yang bebas. Ya. Lihat Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan kita berusaha mengatur Tuhan atau mendikte Tuhan dengan iman kita. Tidak. Tuhan itu pribadi yang bebas dan gak bisa diatur oleh manusia. Termasuk oleh manusia yang dalam tanda kutip beriman sekalipun. Tuhan punya rencana dan pribadi yang bebas. Ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah doa dapat mengubah kehendaknya? Nah, bandingkan Abraham pernah tawar-menawar dengan Allah. Wah, ini luar biasa ya. Seorang manusia diberikan hak istimewa untuk tawar-menawar dengan Allah. Dalam Kejadian apa itu? Ya ini. Kejadian 18 ayat 24-32.
Bagaimana ini berkaitan dengan Sodom dan Gomora ya? Abram bertanya, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, dalam kota Sodom dan Gomora itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Ya, pertanyaannya Abram. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Ya, kalau aku berkata lagi sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Ya, 10 orang benar di Sodom, di kota Sodom itu. Lalu firman Tuhan apa? Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi Tuhan sampai begitu berbelas kasihan. Kalau ada 10 orang benar saja di kota Sodom itu, Tuhan gak akan memusnahkannya. Ternyata tidak ada 10 orang saja nggak ada 10 orang benar di situ. Ya, ya, rencana Tuhan tetap terlaksana, yaitu menghukum kota Sodom dan Gomora itu. Namun Tuhan menjawab kerinduan Abram dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya Abram minta, ya, dengan cara Tuhan sendiri, yakni Lot dibebaskan, kecuali istri Lot yang menjadi tiang garam karena tengok ke belakang. Lot dan kedua anaknya yang perempuan dibebaskan, kecuali istri Lot yang jadi tiang garam karena melanggar perintah Tuhan, dia tengok ke belakang. Ya. Ini gambarnya. Ya. Larilah, kata malaikat itu, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ini perintah malaikat itu, tapi istri Lot hatinya terikat dengan harta benda dan rumahnya yang mereka punya di Sodom. Sehingga ketika lari, dia nengok ke belakang, dia jadi tiang garam. Sampai sekarang ada ya, patung, ada monumennya, ada patungnya, tiang garam. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah doa Hizkia dapat mengubah kehendak Tuhan? Nah ini, seringkali orang, sebagian pengkhotbah mengutip doa Hizkia. Oh, kalau kita doa sungguh-sungguh, ternyata kehendak Tuhan bisa diubah kalau kita doa sungguh-sungguh, ya. Seperti Hizkia. Lihat ya. Yesaya 38 ayat 1, 3 dan 5. Pada hari-hari itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan, sebab engkau akan mati, ya engkau akan mati, kata hamba Tuhan itu, Yesaya. Lalu Hizkia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, telah lakukan apa yang baik di matamu. Lalu Hizkia menangis dengan sangat, seorang raja loh, dia menangis dengan sangat. Ya. Lalu pergilah Yesaya kepada Hizkia lagi, pergi, katakanlah kepada Hizkia, ya, Tuhan perintahkan hambanya ini, ya. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan perpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wah. Kalau kita lihat dari ayat ini, sepintas kita bisa konklusikan doa Hizkia yang menangis itu dapat mengubah kehendak Tuhan. Penyakitnya disembuhkan, Hizkia ditambahkan usia 15 tahun lagi. Walaupun sebelumnya Tuhan bilang, engkau akan mati, siap-siap hatimu. Tapi ternyata tangisan Hizkia itu, doanya Hizkia dengan tangisan itu bisa mengubah kehendak Tuhan. Itu kalau kita konklusikan secara singkat seperti itu. Tapi hati-hati. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada masa perpanjangan 15 tahun dari kehidupan Raja Hizkia? Apa yang terjadi? Nah, Manasye anak Hizkia menggantikannya. Ia jadi raja pada usia 12 tahun. Jadi Manasye lahir saat perpanjangan hidup Hizkia 15 tahun itu. Ya, lihat dua raja-raja kitab situ ya. Dan ternyata Manasye melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, Manasye itu lahir pada
masa perpanjangan Hizkia 15 tahun itu. Ya. Manasya lakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya. Lalu apa lagi yang terjadi dalam waktu perpanjangan usia 15 tahun itu? Hizkia menjadi sombong di hadapan para utusan Raja Babel. Saudara lihat Yesaya 39. Dia tunjukkan semua yang dia punya itu kepada utusan Raja Babel. Dan Tuhan tegur dia, kamu sombong. Ya. Iya. Jadi dari dua hal ini maka saya bisa menyimpulkan bukan kehendak Allah yang berubah oleh doa Hizkia. Ya, kehendak Allah enggak berubah. Tetapi Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan berarti ada resiko yang harus ditanggung Hizkia. Ada resiko negatif. Karena Hizkia memaksakan kehendaknya sendiri. Bukan berserah pada pimpinan kehendak Tuhan. Tuh, oke, kalau kita memaksa Tuhan, Tuhan izinkan. Cuma ada resiko yang harus ditanggung oleh Hizkia. Jadi biarlah kita jangan memaksa Tuhan. Ya, jangan kita mencontoh Hizkia. Kita berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, biar pimpinanmu yang jadi. Ya, tolong aku supaya aku tidak hidup sesuai dengan kemauanku sendiri. Ya, tapi sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan yang jadi. Ya, oke. Nah, biarlah kita meneladani doa Tuhan Yesus waktu beliau di Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus saja dia berdoa, ya, jangan seperti yang ku kehendaki, tapi seperti yang Engkau kehendaki, Bapa. Itu teladan yang luar biasa. Tuhan kita Yesus, ya. Matius 26 ayat 39. Sebenarnya boleh kita meminta kepada Tuhan, boleh kita meminta kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Tetapi jangan memaksa Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Jangan kita berkata, Tuhan ikuti kemauanku. Wah, siapakah kita yang bisa mencoba mendikte Tuhan? Kita punya pengetahuan terbatas. Ya, kita nggak tahu 5 menit setelah ini apa yang akan terjadi pada hidup kita nggak tahu Tuhan. Biarlah kita jangan memaksa Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Iya. Jadi bagaimana seharusnya kita berdoa? Boleh minta kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 11 Tuhan Yesus berkata apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Boleh. Ya. Namun ingatlah, Tuhan tuh memberi yang baik. Yang baik di sini tidak identik dengan yang kita inginkan. Yang baik di sini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Ya. Ingat Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Tuhan tuh selalu pemberian yang baik dan anugerahnya sempurna. Tapi yang baik di sini dan yang sempurna di sini tidak identik dengan apa yang kita ambisikan, tidak. Ya, karena yang kita rindukan satu kali mungkin akan menjadi kecelakaan bagi kita, karena kita nggak tahu 5 menit setelah ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi kita. Ya Tuhan yang Maha tahu, Tuhan selalu mengatur segala sesuatu untuk kehidupan umatnya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Yang baik tidak sama dengan yang baik tidak sama dengan semua yang diingini, yang enak atau yang nyaman. Ya itu, ya. Sekali lagi yang baik di sini menurut Tuhan tidak sama dengan semua yang diingini oleh kita atau yang enak, kita maunya yang enak-enak toh, atau yang selalu yang nyaman. Itu mungkin nggak baik buat kita. Ya. Jadi membuat kita jadi manja kalau kita mau yang nyaman-nyaman terus, ya. Nggak melatih kita menjadi dewasa, nggak melatih. Tuhan izinkan kita mengalami tantangan supaya kita membuat pribadi iman kita semakin dewasa, ya.
Ya. Jangan berusaha untuk mengatur Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 35 bagus ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Nah ini, Allah tuh maha bijak kok. Jadi jangan kita berusaha mengatur Tuhan. Ya. Ya, ada kejutan positif bagi orang-orang yang taat pada kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu? Kembali kepada ayat tadi, 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, kejutan positif. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah timbul dalam hati manusia, yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang taat pada firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan itu Allah yang taat pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Ya, ya, amin. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari ini menjadi berkat, kekuatan, bimbingan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, ampuni kami yang seringkali berusaha mengatur Tuhan, ingin agar Tuhan mengikuti kehendak kami, kemauan kami. Tolong kami agar taat pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan tolong kami, apapun pengalaman hidup kami setiap kami dibimbing untuk sensitif akan pimpinan Tuhan, akan kehendak Tuhan. Dan tolong kami, mampukan kami untuk melaksanakan dan taat pada pimpinan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup kami masing-masing. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.